sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah mau tetap setia menonton channel tarotku dan selalu mendukung channelku. Kalau kamu baru bergabung di channelku, selamat bergabung. Pastikan kamu menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sahabat Jupiter semua, kali ini aku mau buat tentang Haiko dan Azov ya. Dan aku mau melihat energi mereka di tahun depan, di tahun 2024 nih. Bagaimana energi perasaan Azov ke Haiko di tahun depan. Jadi ini adalah energi besarnya gitu ya. Energi besarnya, dan aku mau lihat bagaimana interaksi mereka mungkin. Apakah ada interaksi, apakah ada di tahun depan gitu, pokoknya energinya baik. Tapi khusus dari Haiko ke dari Azov ke Haiko gitu ya. Nanti kita bisa juga lihat karir mereka juga di video berikutnya. Tapi kalau ini adalah tentang perasaan Azov ke Haiko di tahun depan. Baiklah, sahabat Jupiter semua, aku mulai ya. Tapi sebelum aku mulai, aku mau bilang bahwa konten ini hanyalah konten hiburan dan semua hanyalah kemungkinan. Alam semesta, bagaimana energi perasaan Azov ke Haiko di tahun depan? Aku mau ambil dua kartu yang menandakan dua energi besar gitu. Perasaan Haiko, perasaan Azov ya. Kali ini dari sisi Azov dulu. Perasaan Azov ke Haiko di tahun depan. Ice Queen. Oke. New love. Oke. Aku bisa melihat bahwa di tahun depan ada dua energi besar di dalam hubungan Haiko dan Azov, terutama ketika kita mempertanyakan perasaan Azov ke Haiko. Dari sisi Azov ya. Dari sisi Azov adanya kartu Ice Queen. Kartu Ice Queen ini menandakan mother atau ibu. Discernment atau berhati-hati. Jadi adanya energi yang berhati-hati gitu. Dia berhati-hati dan sepertinya akan ada energi persimpangan jalan karena adanya new love atau cinta baru. Apakah mungkin Azov menumbuhkan cinta baru lagi kepada Haiko? Namun ada kemunculan orang baru yang sekarang belum kita bisa tahu, unknown person atau orang yang belum diketahui siapa. Gitu loh. Ada orang yang belum diketahui siapa, yang ini sepertinya menjadi pertanyaan besar di tahun depan, perasaan Azov ke Haiko. Gitu. Jadi aku mau lihat di kartu sini. Tolong klarifikasi kartu New Love atau cinta baru. Tolong klarifikasi kartu New Love atau cinta baru, perasaan Azov ke Haiko tahun depan. Strength. Oke. The World. Ace of Cups. Tolong klarifikasi kartu Ice Queen, perasaan Azov ke Haiko di tahun depan. Two of Wands, King, Knight of Swords, and Ten of Wands. Oke. Kita lihat yang dari sebelah sini dulu ya, dari Ice Queen. Ada energi Ice Queen di sini, ada energi yang mencoba berhati-hati. Kenapa dia berhati-hati? Karena sepertinya tahun depan akan sekali ada banyak tuntutan untuk Azov gitu.
Energi Ten of Wands adalah energi yang begitu besar gitu ya, perasaan yang begitu besar. Ten of Wands gitu kan, Wands itu emosi yang begitu besar, dan juga ini seperti menjadi beban gitu buat Azov. Nah, sepertinya beban pekerjaan di sini. Jadi sepertinya tahun depan mungkin saja ada faktor yang membuat Azov ini sedikit mendingin gitu ya. Namun kemudian dia bisa menemukan cinta di dalam diri Haiko, atau unsur-unsur cinta itu bermunculan kembali, new love gitu ya. Tapi diawali dulu dengan apa ya, perasaan dia terbebani akan pekerjaan dia atau kehidupan dia, atau apa ya, beban hidup mungkinnya bisa jadi itu yang dirasakan Azov. Namun kemudian adanya erupsi, adanya ledakan-ledakan perasaan gitu ya terhadap Haiko yang dirasakan oleh Azov di tahun depan, namun juga dibarengi dengan bagaimana dia mencoba terlihat cool. Knight of Swords, dia mencoba terlihat cool, dia mencoba terlihat seperti dia bisa mengendalikan situasi gitu, mengendalikan suasana gitu ya. Jadi bisa jadi hal seperti ini adalah hal yang apa ya, yang belum bisa untuk dirasakan saat ini dari sisi Haiko gitu kan. Nah, hanya dirasakan dari sisi Azov, karena saat ini Azov lah yang kita tanya lewat pertanyaan ini. Namun bisa kita lihat bahwa energinya sepertinya memang ingin sekali untuk bersama gitu. Ada keinginan besar ini untuk bersama gitu loh. Gitu loh, sahabat Jupiter semua. Gitu. Karena bisa dilihat di sini dari kartu New Love gitu ya. Kartu New Love yang keluar setelah kartu Ice Queen. Jadi ada perasaan yang mendingin dulu, tapi kemudian ditemukan perasaan baru itu. Tapi akan juga ada kehadiran orang lain dari sisi Azov. Dan itu kita belum tahu orangnya siapa sekarang, karena dibilang unknown person. Gitu. Jadi di tahun 2024 sepertinya perasaan Azov ke Haiko sedikit mendingin karena adanya beban pekerjaan yang begitu besar sepertinya ya. Gitu ya, beban pekerjaan lah yang menjadi alasan kenapa Azov dan Haiko sepertinya mendingin. Namun hal ini dibarengi dengan sikap Azov juga yang cool gitu loh. Dia mengandalkan logika gitu sekarang Azov. Gitu. Dia berusaha mengandalkan logika ini sekarang. Karena dulu dia tidak mengandalkan logika, tidak sama sekali gitu loh. Nah, jadi sekarang dia berusaha untuk mengandalkan logika. Gitu. Ya kan? Berusaha mengandalkan logika, berusaha untuk apa ya? Benar-benar bisa menguasai keadaan, menguasai emosi gitu. Nah, itulah yang Azov rasakan pada Haiko, namun kemudian ditemukan cinta baru di sini, ditemukan perasaan baru. Jadi di tahun depan akan ada godaan dari orang lain, akan ada kehadiran orang baru dari sisi Azov, namun itu tidak memudarkan cintanya pada Haiko meski di awal tahun akan sedikit mendingin. Namun di pertengahan tahun atau di akhir tahun sepertinya akan ditemukan perasaan baru yang mengiringi perjalanan cinta Azov dan Haiko di tahun depan. Akan adanya sedikit apa ya, perasaan baru, namun ada juga kemunculan orang baru yang kita belum tahu sekarang. Kita belum tahu sekarang orang itu. Dan ada kartu Ace of Cups. Ace of Cups adalah permulaan perasaan gitu. Karena kartu gelas sendiri atau kartu Cups mengatur tentang perasaan cinta. Gitu kan, mengatur tentang perasaan cinta dan perasaan kasih sayang gitu. Nah, itu adanya permulaan perasaan di sini dari sisi Azov pada Haiko di tahun depan. Jadi kemunculan energi baru ini muncul gitu. Dan ternyata dibutuhkan kekuatan, kesabaran gitu dari mereka berdua kalau mereka memang ingin bertemu, karena takdirnya the world, takdirnya mereka akan bertemu.
Entah apakah satu project atau mungkin satu reuni atau mungkin makan bareng atau mungkin satu permainan bareng atau hangout bareng atau ketemu di acara nominasi bareng atau ketemu di acara konser musik bareng gitu, kita nggak tahu, tapi mereka akan bertemu karena takdirlah yang mempertemukan mereka. Dan di tahun depan kartu The World ini keluar. Kartu The World adalah kartu tentang penyelesaian, kartu tentang pencapaian hidup, kartu tentang takdir dan destiny. Jadi ada kartu destiny di sini di perasaan Azov ke Haiko di tahun depan. Tandanya adanya energi dari Azov yang ingin sekali bisa bertemu dengan energi Haiko di tahun depan. Dan apakah itu bisa bertemu itu tergantung kepada apakah Haiko tetap akan menjadi Ice Queen atau ratu yang dingin, ratu salju yang dingin atau tidak gitu. Nah, tapi ini semua ternyata keluar kartu juga King of Swords. Jadi ini sepasang yang serasi. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa bahkan di tahun depan energi Azov ke Haiko itu serasi, adanya energi yang berimbang, adanya sinergi cinta yang kuat sebenarnya terpancar dari gerak-gerik mereka, bahasa batin mereka, bahkan komunikasi batin mereka. Jadi ada perasaan yang tersisa yang sebenarnya berusaha untuk dilupakan, berusaha untuk ditolak, berusaha untuk didinai gitu atau tidak diakui, namun perasaan itu tetap muncul. Bahkan perasaan itu ketika ditolak dia tekanannya semakin besar. Jadi bukan hanya tekanan pekerjaan, tapi juga tekanan bagaimana Azov tidak mau mengakui bahwa dia masih jatuh cinta pada Haiko, dan begitu juga sebaliknya Haiko masih jatuh cinta pada Azov. Sepertinya ya lewat kartu ini kita bisa lihat dari sisi Haiko berikutnya ya. Untuk video berikutnya kita akan lihat dari sisi Haiko, namun aku melihat di sini adanya sesuatu yang dipendam, yang berusaha didinginkan gitu kan, berusaha dibikin seperti es karena Ice Queen, dipendam, namun ini semakin menumpuk, perasaan cinta ini semakin menumpuk, lalu kemudian akhirnya terbuncah atau meletus seperti gunung ini gitu kan. Namun akhirnya ini dibutuhkan kekuatan strength untuk melihat saat dari pihak Azov ada orang baru sepertinya mencoba mendekati. Kita mencoba mencuri perhatian Azov di tahun depan, namun tetap ada kartu destiny di sini, ada kartu The World ya, bagian dari kartu destiny, bagian dari fate atau takdir, di mana Azov dan Haiko akan bertemu entah dalam satu project atau satu reunian atau satu permainan bareng atau satu konser gitu kan, datang ke konser musik bareng atau gimana, ketemu nggak sengaja ketemu, bahkan mereka bakal nggak sengaja ketemu karena mereka memang ditakdirkan untuk bertemu di tahun depan. Entah itu nggak sengaja ketemu di mall, di restoran, di kafe, di ulang tahun siapa gitu, ketika mereka datang ulang tahun temennya, namun mereka akan tetap bertemu karena mereka ditakdirkan bertemu di tahun depan. Bagaimana energi perasaan Azov ke Haiko di tahun depan? Oke. Ada kartu love language, physical touch. A tender touch means so much. Jadi sebenarnya untuk bisa menyatukan mereka adalah mereka harus bisa menyentuh satu sama lain ya, entah berjabat tangan gitu, sehingga itu bisa men-seal, bisa membentuk destiny mereka kembali. Kalau mereka berjabat tangan aja, physical touch-nya bisa berjabat tangan gitu. Bahkan foto-foto mereka bersama saja sudah cukup seksi gitu kan. Banyak sekali chemistry sensual yang ada. Twin flame recognition. Tahun depan jiwa Azov betul-betul akan menyadari bahwa Haiko lah twin flame-nya. Haiko lah jiwa kembarnya. Haiko lah yang menjadi cinta dari jiwanya. Tapi itu tahun depan. Karena ini energi tahun depan. Adanya twin flame recognition, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, tandanya adanya pengenalan atau pengakuan gitu ya, recognize gitu kan, mengakui, recognition, mengakui, menyadari bahwa adanya twin flame gitu, twin flame connection atau jiwa kembar. You know the soul that mirrors your own. Jadi tahun depan energi jiwa Azov kepada Haiko, perasaannya dia mengakui bahwa Haiko itu memirror atau memancarkan jiwa dari Azov. Jadi bagaimana sepertinya mereka itu berjodoh gitu. Tapi ada jodoh yang tidak menikah, ada jodoh yang menikah, ada. Itu semua juga terlepas dari kebebasan bertindak atau free will dari setiap orang. Jadi ingat, kalian semua punya free will atau kebebasan berkehendak, kebebasan bertindak. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku buat tentang siapa dan tentang apa berikutnya. Jangan lupa like video aku ya, tekan tombol like-nya, subscribe channel aku, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah sahabat Jupiter semua,
Aku nanti mau buat lagi video Haiko Azov berikutnya, mungkin dari sisi Haiko juga dan juga karir mereka juga gitu ya berikutnya. Dan juga perasaan Haiko untuk Azov di tahun depan, itu bisa untuk video berikutnya. Namun komen aja di bawah kalau kalian mau aku bikin tentang artis lain, komen di bawah tentang siapa, tentang apa boleh. Dan terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa di video berikutnya.